Ini kayak hotel termurah yang pernah kita inepin deh. Aku nggak pernah makan gorengan pakai sambal sama sekali. Kayaknya tamu kita hampir 80% sekarang bule. Oh ya? Enak banget, mau nangis. Aku bener-bener ngerasa kayak badan aku teleportasi ke restoran sederhana di Indonesia. Good morning guys. Morning. So, seperti yang kalian sudah lihat, kalau kita itu masih stay di Hotel Chiesa. Dan hari ini kita check out, karena hari ini kita mau kemana? Kita mau ke Munchen. Yeay, kita mau ke Munchen lagi. Hari ini hari pertama puasa, tapi aku lagi nggak puasa, Chiesa doang yang puasa. Gimana perasaannya puasa so far? Perasaannya? Iya? Ya nggak gimana-gimana sih. Ya, Aman aja? Aman. Kita hari ini mau ke Munchen dan kereta kita tuh kita bakal naik bis dulu. Kita bakal naik bis, terus bakal transit 2 kali buat naik kereta. Kita mau bukber, hari pertama puasa mau bukber. Dan kita pengen nyobain restoran Padang yang baru buka di Munich. So, aku gak sabar banget, padahal gak puasa, tapi aku tetap excited. Oke guys, jadi sekarang kita lagi nunggu bis. Kita mau arah ke stasiun kereta. Dan ya, ikutin kita hari ini. Let's go! Kita sekarang udah di stasiun. Dan alhamdulillah bis kita udah datang. Tadi bis kita yang dari Hotel Chiesa sempat ngaret, jadi takut banget telat, tapi alhamdulillah dapet. Terus aku lapar banget karena aku lagi nggak puasa dan aku lapar, belum makan, belum sarapan, jadi beli Choco kosong. Maaf ya sayang, maaf ya. Nggak apa-apa, aku nggak tertarik. Gitu tariknya ngepots guys. So sekarang kita udah di bus dan busnya juga udah naik ke atas kapal. Kita bakal di dalam bus sekitar berapa menit? Sejam. Bukan lah. Iya sejam. Masa? Bukan setengah jam. Kalau nggak salah sejam. Ini aja tuh setengah jam, udah 15 menit. Apa? Sekarang kan belum berangkat. Lah enggak dong, kan dihitungnya sejam tuh dari tadi pas di gimana sih? Terus kita bakal transit naik kereta. Ya So guys, kita udah sampai di stasiun kereta dan kita masih nunggu sekitar 10 menitan lagi sampai kereta kita datang. Terus barusan aku pengen popok, ternyata harus ngasih bayar 50 sen buat masuk toiletnya dan coba bisa pakai cash. Aku cobain 1 euro, aku masukin 1 euro, 1 euronya jadi kelelap, 1 euronya jadi kelelap, 1 euro aku hilang, akunya juga nggak bisa masuk toilet. Bete. 20.000 loh guys, 1 euro tuh sekarang. Kita akhirnya ngambil kereta ICE selanjutnya. Kita tadi naik ke petugas bisa atau enggak, karena bukan salah kita ya, kita nggak kekejar ya karena emang keretanya yang telat gitu. Tapi alhamdulillah ternyata boleh ngambil kereta selanjutnya. Nggak perlu beli tiket baru lagi. Dan ya sekarang kita udah OTW ke Munchen dan tinggal setengah jaman lagi perjalanan kita, ya kan, 36 menit lah kurang lebih. Dan kita mau langsung check in nanti ke hotel teman kita mau ketemu juga sama teman kita Ijat, dan dia juga kena telat-telat kereta DB. Dia baru sampai Munchen jam 6. Kok bisa? Iya, DB bro. What do you expect? Jadi ya, kalau kalian ke Jerman jangan kaget ya guys, karena transportasi di Jerman ini juga nggak sesempurna itu. Banyak terlambatnya, banyak chaosnya juga. Telatnya sih yang ngaco. Jadi ya, kita OTW sekarang. Kita dari tadi kayak sibuk ke video-video karena kayak Yuri cuma di jalan doang gitu, karena kita pengen meng-highlightnya adalah makanan kita hari ini. Oke guys, see you in Munich. Guys, kalian harus lihat pemandangan kita, bener-bener putih semua. Ini salju, turun salju banget, semua pohon-pohon pun putih. Gimana nih sayang? Abis dari Spanyol kayak gini sayang. Ayo cabut lagi, kemana lagi kita guys? Baru pulang udah langsung mikir mau kemana lagi, udah kabur dari winter ini. Oh my god. Hai guys, so kita udah turun di stasiun Munchen Hauptbahnhof. Stasiun Munchen Hauptbahnhof. Ya pokoknya di stasiun Munchen. Dan oh my god, ini badai salju guys. Sumpah ya, kalian harus lihat
Parah banget, sumpah. Lihat. Oh, Indah, is okay. Understood. Lihat dong, ini definisi badai salju. Hati-hati sayang, ini kayak nggak bisa deh kopernya kamu tarik. Oh my god, ini roda koper udah fix harus dicuci. Iya, licin banget. Mau jatuh. Parah banget coy, saljunya sumpah. Bener-bener kayak, oh my god, basah. Masuk ke mata. Kita baru aja turun dari tram dan mau menuju ke hotel. Nyangkut ya? Nyangkut di salju kopernya. Oh my god. Ini sekarang suhunya 1 derajat, tapi saljunya parah, bener-bener deres. Tapi ya nggak terlalu dingin sih. Salju aja nih yang agak annoying nih kayak gini. Kita udah sampai di hotel kita dan kita mau naruh barang-barang kita. Apa? Kita udah sampai. Dan? Mau tidur dulu? Enggak dong. Enggak. Mau ngapain? Mau jalan-jalan kayak gini? Ya enggak dong, kan udah bentar. Kita kan reservasinya setengah jam lagi. Perjalanan ke sana 20 menitan. Oh, iya, bentar lagi buka loh sayang. Cara liftnya gede ya? Wah, gede bagus ya. Iya, apalagi dibanding lift kita kemarin di Barcelona. So, we're checking out dari lift sekecil ini. Kita kamar 202. Hold to unlock. Keren. Bisa buka dari HP guys. Oh my god, bagus loh sayang. Sumpah guys, ini murah banget loh. Gue nggak bohong, ini kayak hotel termurah yang pernah kita inepin deh. Oh my god, kayak ini oke banget loh. Lihat tuh, sayang. Kalau kamu sarapan bisa beli sesuatu loh. Sarapan? Sarapan, sahur. Iya kan beli di Paminang juga buat. Iya, kamu sahur bisa beli sesuatu tuh, bisa panasin. Terus lihat nih, ada meja makannya, ada dapurnya. Coba lihat. Kamar mandinya. Oh my god. Ya oke aja sih, tapi ya lantainya jelek sih. Tapi kayak maksudnya ini lebih kayak kamar mandi rumah sakit gak sih cuy? Tapi ini oke banget loh. Dapat gantungan gini, ada kaca. Ini murah banget loh yang. Oke banget guys, ternyata harganya cuma 58 euro loh. Dan ini kayak bisa jadi kayak online check-in gitu, dapat code-nya dari HP, terus kayak check-innya tuh lo nggak perlu ketemu sama resepsionis, lo nggak perlu ada kunci kamar juga, jadi oke banget. Gak pakai babi bu karena bentar lagi juga jam buka, sekarang udah jam 5, dibuka tuh kalau nggak salah jam 6 kurang, dan restorannya itu buka jam setengah 6 dan kita reservasi juga jam setengah 6, jadi kita mau langsung aja ke restorannya karena perjalanan juga lumayan, setengah jam dari hotel kita, biar kita bisa langsung pesan makanan, biar pas Jasa buka udah siap makanannya. Kita mengarungi kembali salju ini. Sebenarnya gue tuh seneng guys kalau salju. Jujur ya, gue seneng. Situ sayang, itu yang itu gak sih? Haltenya? Sini lah. Sana? Iya. Iya. Serius? Iya astaga, udah ngecek. Sebenarnya gue tuh seneng guys kalau salju. Tapi kalau udah bulan Februari gini, gue gak seneng. Karena dari titik kayak udah kali winternya berhenti, stop, capek ya, tolong. Ya nggak sih? Iya. Udah sampai tram kita. Kita akan naik 10 stop. Jauh ya? Ow. Are you excited? Makan Padang? Excited. Yeay, aku juga excited banget. Kalian lihat jalanannya, pohon-pohon putih semua. Oh my god. Gila ya, gue tuh cuma kayak nggak habis pikirnya karena kita dari Spanyol. Dan Spanyol tuh nggak jauh loh guys, satu benua loh. Tapi gila berbanding terbaliknya tuh ini gelo. Masa bulan salju gini sih? Apa? Bulan salju. Bulan Februari masa kayak gini sih? Lihat aku nutupin tangan aku kayak gini ya. Kan nggak dingin? Dingin dikit tangannya. Dingin dikit. Iya. Sekarang kita udah turun dari tram dan kita lagi jalan sekitar ya 3 menit lagi lah kita sampai. Yip yip. Taruhnya yang berbuka puasa. Yip yip. Yip yip. Tahu aja kamu kita yip yip. Sampai guys, kita sampai. So, kita sudah sampai di Diva Minang. Tempatnya cozy banget ya jujur. Tempatnya kayak cozy, enak, nyaman gitu. Terus pilihan menunya ternyata banyak banget guys. Di sini tuh ada mini tax menunya juga. Lihat kayak menu makan siang, ada nasi goreng rendang, gado-gado, ayam kari Minang, bawang sayur, sate ayam.
Terus kita barusan pesan kayak Aku ngiler. ala-ala apa? Aku udah ngiler duluan. Terus kita barusan pesan apa? Kita pesan rice tafel. Jadi tuh kayak di restoran Padang pada umumnya. Jadi disediain langsung kayak ala carte gitu ya. Iya. Disediain ala carte gitu. Kita pesan rendang dan ayam bakar. Oh my god. Jadi untuk minumnya kamu pesan apa sayang buat buka? Aku pesen teh celup tongci. Aku pesan teh botol sosro karena udah lama banget aku minum teh botol sosro. Terakhir pas aku di London ding. Aku sempat minum dan untuk di Susah bulan tongci dong daripada teh botol sosro. iya ya. Tongji aja kita gak pernah nemu di toko Asia ya. Nggak pernah. Kalau teh botol kita pernah nemu di toko Indonesia. Terus dari itu ternyata di spesial di bulan Ramadan ini tuh juga ada kolak pisang. Jadi buat kalau buka puasa makan kolak pisang dulu. Kangen banget udah lama. Udah lama banget ya Pisang. makan kolak ya. Kamu sempet ngomong gak sih di rumah pengen bikin kolak? Inget gak? Iya benar. Oh my god, ini akhirnya kesampaian semua yang kita inginkan guys. Ini di Gue Jerman terakhir loh. makan kolak itu ya pas terakhir di Indonesia. Dan 7 tahun yang lalu. Dan barusan kita juga sempat ngobrol-ngobrol sama ownernya. Ternyata di restoran ini tuh emang asli tangan orang Indonesia guys yang bikin. Jadi kayak ini pasti enak banget sih. Kayak aku udah bisa kebayang ini pasti enak banget. Iya. Can't wait. Udah aja ngomongin lapar. Amin, amin. Ini bener-bener teh botolnya kayak ya teh botol guys. Dan udah lama banget gak minum ini ya Allah. Kamu minum tongji padahal di rumah ada tongji. Kamu lupa di rumah ada tongji. Nggak apa-apa. Emang vibes buka puasa tuh harus teh manis banget ya sayang. Ini nggak manis-manis banget. Aku nggak suka yang terlalu manis. Oh iya, tapi kan aku manis banget. Disiram masih panas nih. Sebelum parah banget. So, sekarang kita lagi menunggu kolak pisang kita. Ayo, let's go. Guys, ini appetizer kita udah keluar. Ini spesial Ramadannya yang kita bilang yaitu kolak pisang. Kita juga pesen sate ayam dan juga ini ada bawang sayur. Oh my god, kelihatan crunchy banget loh. Ya, mari kita makan. Sekarang kita mulai dari kolak pisangnya dulu kali ya karena ini spesial Ramadan, you know. Ya, ini udah lama banget juga aku gak makan kolak pisang. Biasanya ibu aku suka bikin loh kolak di rumah. Karena aku makan kolak ke ibu di Jerman. Kita makan bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demi Allah enak banget ya. Definisi kolak. Ngomong nggak? Enak banget kok. Aku suka percaya diri itu. Makasih. Ini enak banget loh. Enak banget. Kolak tuh biasanya kalau di Indo pakai apa aja ya selain bukan kolak pisang ya tapi campurannya apa aja aku lupa Pakai deh. biji salak. Yang kenyal-kenyal gitu. Iya nggak sih? Biji salak ya biji salak, kolak beda lagi sayang. Enggak, tapi kan ada juga. Enak banget aku pengen nyeruputin kuahnya tau nggak rasanya. Sudah cukup? Dah. Oke, sekarang kita ke bawang sayur ya. Ayo kita coba ya. Ini kelihatan udah kriuk banget sih. Ini ada sambelnya juga loh. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Kalian denger rasa crunchy-nya? Ini sambal apa ya? Sambal kacang, maybe. Enak sambelnya. Enak, sambalnya nggak pedas. Cukup buat gorengan gitu ya. Aku nggak suka pedas guys, makanya aku nggak makan pakai sambal. Tuh kan, nggak pedas sambal. Oh ya? Oke. Pertama kali aku makan gorengan Manis. pakai sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Semua enak loh. Enak Manis. ya? Gue nggak pernah loh makan gorengan pakai sambal. Tapi ini sambalnya enak sumpah demi Allah. Aku nggak pernah makan gorengan pakai sambal sama sekali. Sekarang bagian sate. Ayo kita makan sate ya. Oh ini Rasa kayak bumbu kacang, bakaran. soalnya kayak mirip-mirip gitu. Rasa bakarannya tuh keluar gitu ya. Enak. Enak sumpah. Aku pikir jujur ya, satenya itu bakal kayak Apa? sate-sate agak di Jerman-Jermanin, ngerti nggak? Tapi ini rasanya autentik Indonesia sih menurut aku. Ya, menurut ya aku kan? ya. Ya kan bener-bener apa ya? Ya sate lumayan mendok gitu loh. Nggak bohong sih ini enak. Enak, saus kacangnya juga. Saus kacangnya enak banget. Mungkin ngabisin bakwannya sumpah. Bakwannya kayak manggil-manggil gue gitu kayak, yuk makan gue lagi yuk. Pakai saus kacangnya. Coba pakai saus kacangnya. Cocok, Mbak. Udah kayak pecel, tapi kurang pedes aja. Kalau pecel kan pedes. Ini ya karena bumbu kacang kan. Enak ya Buat tapi. sate, enak. Enak banget sih, sumpah ini bener-bener best banget. Itu udah abis 3 loh guys, appetizer cepet banget loh ini. Istirahat dulu, atau langsung? Langsung aku lapar banget. Guys, ini main course kita udah keluar semua. Oh my god, ini pertama ada ayam bakar. Terus ini gulai nangka ya sayang?
Gulai nangka. Gulai nangka. Sayur nangka. Ada sambal ijo juga. Lihat tergong, the star of the show adalah rendang. Ada daun singkong dan ini the second star of the show adalah kerupuk kulit pakai siram kuah gulai. Oh my god, aku bener-bener udah lama banget pengen makan ini tapi nggak pernah nemu kerupuk kulit di sini. Oke guys, sekarang adalah waktunya kita ke main course. Pakai nasi, pakai disiram kuah gulai. Kita makan apa dulu ya sayang? Rendangnya dulu nggak sih? Boleh rendangnya dulu. Kita cobain kerupuk kulit dulu yuk. Aku udah pengen banget soalnya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aku pengen nangis, sumpah demi Allah. Sumpah aku pengen nangis banget. Kenapa pengen nangis? Aku udah lama banget pengen makan ini ya. Sekarang pertama kita mulai dari rendangnya terlebih dahulu. Saya ngiler banget, Masya Allah. Kita makan rendang loh guys, di Jerman loh, di restoran loh, bukan dari dibawain. Biasanya kita makan rendang dibawain ya sayang sama ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Cheers. Yang dagingnya lembut banget loh. Demi Allah gue gak bohong. Ini dagingnya lembut banget. Kayak rendang terenak yang pernah aku makan di Jerman. Oh my god, yang ini dagingnya bener-bener lembut banget loh. Gila, ini kita gampang banget lagi nyopot-nyopotnya. Iya. Enak kan? Enak banget, mau nangis. Aku bener-bener ngerasa kayak badan aku teleportasi ke restoran sederhana di Indonesia. Tapi pas ngeliat luar, salju boy. Ini rendangnya enak banget loh ya, Masya Allah. Iya, kan aku bilang ini rendang terenak yang pernah aku makan di Jerman. Restoran Indo ya. Coba pakai sambal, rendang pakai sambal hijau. Gimana sambal hijaunya? Pedas sih nggak terlalu ya, tapi aku kayak ngerasa ada rasa kayak amis-amis gitu, kayak ikan asin gitu loh. Oh ya? Kayaknya ada ikan asinnya atau terasi, I don't know. Terasi Terasi kali, deh. terasi lah pasti. Ini nggak sih? Enak dong. Enak gak sih? Nggak terlalu pedas juga. Cobain gulai nangkanya yuk. Kamu pernah nggak makan gulai nangka di Jerman? Nggak pernah. Masya Allah enak banget. Kalian sendiri. Ya Allah enak banget sayang. Ya Allah ya Allah. Emang kamu suka? Aku suka banget nangka ya. Kamu suka nangka? Aku suka banget gulai nangka. Jadi makanya nih, ini enak banget gila. Empuk ya? Kayak ngunyahnya effortless gitu ya. Gila ini gulai nangka kita bener-bener gak langsung ludes, gak tersisa, gak pakai mikir, langsung habis loh kita makan. Enak banget sayang. Bisa nggak kita tinggal di Munchen aja biar bisa makan yang terus. Makan restoran Indo berujung pengen pindah kota ya. Sekarang cobain Daun singkong. daun singkong. Kamu suka daun singkong nggak? Aku suka, tapi kayak not a big fan banget, tapi aku suka, ngerti nggak? Enak. Dan nggak pahit loh. Enggak. Biasanya kan suka ada yang pahit-pahit gitu kan? Iya, iya. Ini nggak pahit sih, enak. Tapi karena aku bukan big fan banget, jadi ini boleh buat kamu deh. Oke, sekarang kita cobain apa? Ayam bakar. Ayam bakar new. Terakhir yang belum kita coba adalah ayam bakarnya. Ayam bakarnya kelihatan pedes ya, tapi aku bisa nggak ya makannya? Aku cobain duluan ya. Kalau aku bilang nggak pedas, berarti kamu bisa makan. Oke. Bismillah. Aduh, wanginya enak lagi. Nggak pedas, manis. Manis? Manis Oke. kok. Bumbu ayam bakarnya. Oke, aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget sayang. Enak kan, manis. Ayamnya lembut banget lagi. Berarti ngungkepnya itu bagus. Mantep sih ini. Dan nggak ada bagian yang kering gitu. Jadi kayak Ini menurut gue enak banget sih guys. Ayamnya bener-bener lembut banget sih. Bumbunya tuh kayak manis. Apa yang nggak bisa dijelasin, enak banget ya. Sekarang makan pakai nasi. Ini udah mulai kenyang gua. Buka dulu kancing. So, sekarang kita bersama head chef dari Diva Minang. Oh my god. Kita pertama-tama kita mau appreciate dulu ya karena makanannya super duper enak banget. Ini lihat. Nih mohon maaf saya, udah habis sendiri saya dari tadi saya. Pengen nanya-nanya sedikit, boleh nggak chef? Boleh. Asik. Ini restoran tuh udah buka dari kapan sih? Diva Minang bukanya dari tanggal 4 Desember. Jadi pertama kali buka sini tanggal 4 Desember sih. 4 Desember? 4 Oh Desember. berarti udah 2 bulan yang lalu ya? Iya, jalan 3 bulan. Gitu, tapi so far tuh yang datang lebih banyak kayak tamunya bule kah atau lebih banyak orang Indonesia? Awal-awal pas baru buka sih Indo. Ini kayak sampai waiting list gitu, tapi pas udah lama kelamaan
kayaknya tamu kita hampir 80% sekarang bule. Oh ya? Hampir 80%. Wow. Tapi kalau misalnya buat cita rasanya gitu gimana sih, kayak gimana? Karena kan bule kan sebenarnya nggak familiar ya Iya. dengan rempah-rempah kayak gini. Nah itu gimana tuh? Kita adjust lagi. Jadi rasanya kita adjust untuk menyesuaikan lidah Jerman atau sebenarnya lidah Eropa sih. Jadi pedasnya kita kurangin, rempah-rempah yang terlalu kenceng Kuat ya? banget itu kita kurangin. Tapi surprisingly jujur makanannya masih ngindo banget loh. Oh iya. Masih ngindo banget menurut Waduh, kita. syukur deh. Jadi menurut kita tuh kayak apa ya? Oke, kalau misalnya pedesnya emang agak berkurang karena Iya. suamiku suka pedas. Tapi rasanya masih ngindo banget. Kita takut sih sebenarnya kalau ada orang Indonesia yang datang ke sini, itu tuh kayak ngerasa pasti takutnya itu kayak nggak Indonesia banget gitu rasanya. Takutnya justru sama orang Indonesia kurang memuaskan lidah mereka gitu ya. Bener banget. Tapi ini udah mantep banget lah, chef's kiss lah pokoknya. Thank you. Mantap. So buat yang terakhir ini kita mau nyobain dendeng batoko. It looks so good. Let's try. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Manis ya? Bumbunya emang dibuat gak pedes gitu ya. Emang disesuaiin sama Sesuai lidah Jerman. Jerman. Tapi tetap enak. Emang enak? Maaf agak muncrat dikit saya. Rempahnya berasa sih, walaupun Rempahnya manis berasa. gitu ya. Tapi rempahnya berasa benar-benar. Tapi juara aku masih rendang. Iya, rendangnya paling enak di sini. Rendangnya paling enak. Ini ada teman gue Ijat datang. Gimana? Dia lagi nyobain rendangnya. Ini rendangnya enak banget. Apa? Rendangnya enak banget. Parah kan? Lembut lagi, ya nggak sih? Tapi enggak yang pedes kayak Nggak pedes kayak Indo, iya Emang disesuaiin. disesuaiin kan. Tapi tetap enak banget kan? Enak banget, sumpah. Tetap ngindo banget ya. Gue pikir juga bakal kayak agak-agak terlalu kejermanan banget gitu loh, tapi ternyata masih Indonya masih berasa. Parah kan, enak banget. Parah kan? Sekarang Ijat makan nasi padang. Nih nasi padangnya ya guys. Ini saatnya tuh ada gulai nangka, ada daun singkong, terus nanti proteinnya boleh pilih. Ijat pilihnya ayam pop, ada telur balado juga sama sambal ijo. Ya kan? Nih lo kalau misalnya mau tambahan kuah gulai nih bekas gue deh kayaknya. Ya nggak sih? Nih buat siram ke ini, ke nasi. Wih, mantep banget cuy. Selamat makan yang abis buka puasa di jalan. So kita udah selesai makan, bener-bener udah begah, kenyang banget. Gimana menurut kamu rates dari 1 sampai 10? Kita rate ya, bareng 1, 2, 3, 9. Kita selalu beda setengah poin deh. Tapi ini enak banget sih menurut aku. Enak. Untuk restoran Puas Indo di sih, Jerman puas. sangat enak ya. Puas banget makannya. Kayak beneran makan Padang tapi di Eropa Jerman gitu Jadi ya. Iya benar. Walaupun banget. taste disesuaikan sama Eropa, tapi tetap menurut gue ngindo banget. Ngindo banget. Ngindo. Bahasanya ngindo banget. Apa dong bahasanya? Ya rempahnya masih berasa Oh, iya. walaupun bumbunya tuh di-adjust ke lidah Eropa, lidah orang Jerman biar bisa dimakan. Karena kan kalau kita nggak adjust bakal pedes banget. Iya, dan susah juga buat masuk ke lidah bule ya nggak sih? Benar. Jadi ini enak banget sih. Ya kayaknya kan bisa mereview lebih baik sih daripada aku. Aku cuma bisa bilang ini ngindo banget. Kalau kamu lebih Tapi jelas overall ya jelasannya. mirip lah sama sederhana, Sederhana. dan masakan Padang. Ya masakan sederhana di Iya, Indonesia. Iya, masakan Padang di Indonesia kayak ya sederhana, ya emang ini resepnya sederhana gitu kan. Iya. Cuma di-adjust sedikit tapi masih masuk banget sih ke lidah Indonesia gue ini. Tapi gue juga memahami kalau lidah Eropa ini masih masuk banget semuanya. Masuk. Dan ini makin malam kita perhatiin semuanya di table ini tuh bule loh guys. Kayak Bule. kita doang, meja kita doang yang orang Indonesia. Indonesia. Loh. Benar-benar semuanya bule. Berarti ya membuktikan kalau ini masuk lidah mereka ya nggak sih? Masuk lah. So ya, menurut gue kalian buat yang tinggal di Jerman harus banget cobain di Minang ini sih. Muah, chef's kiss. Ini tadi Ijat makan nasi padang, pakai telur balado, daun singkong, gulai nangka, ayam pop. Gimana menurut lo overall? overall 8,5/10 gue. Buat sambelnya, Yang sambelnya paling itu lo enak suka? banget. Sambelnya itu enak banget. Gue paling Sambal mana sih sambal ayam pop? yang ini sambal ayam pop. Sambal ayam popnya gue suka banget sama kuah gulainya itu Mantep ya. juara itu. Oh sambal hijaunya enak juga. Sambal hijaunya enak. Sambal hijaunya mantap. Jadi lu bakal mau Overall. balik lagi nggak ke sini kira-kira? Balik lagi sih. Balik lagi ya? Balik enak lagi, ya? balik lagi, enak. Apalagi dia Enak tinggalnya banget. nggak jauh guys dari sini. Jadi Iya, pasti gue balik cuma lagi. 2 jam dari Munchen tinggalnya. Makanya pasti kesini. Mantap. Oke, ini udah makanan terakhir kita, dessert kita yaitu es cendol, dan ini kayak ada ice creamnya gitu. Kayaknya es krimnya kelapa kali ya. Jadi ayo kita coba. Aku aduk-aduk dulu ya. Ini udah aku aduk-aduk. Aku dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa? Kelapanya berasa banget ya? Ya nggak? Aku cobain esnya sekarang. Maksudnya apa? Kelapa? Ya? Ya, kelapa. Suka. Cocok banget buat jadi dessert. Setelah makan begak. Setelah makan yang asin-asin, ditutup dengan yang manis-manis. So, karena kita nggak habis dan Ciesa juga nanti mau sahur, jadi ini makanannya kita bungkus buat sahur. Pas banget, kita juga nggak tahu pengen makan sahur apa ya sayang. Karena kita nginep di sini, jadi makanya ya udah kita bawa deh. Gimana? Gak bisa. So guys, ini udah kita udah cabut dari restoran Diva Minang dan udah sekian jam berlalu tapi masih hujan salju juga. Jadi sekarang gue sama Ciesa ditemani oleh Ijat mau ke Marienplatz. Oh ya, Ilham. Panggilnya Ijat guys. Kita mau ke daerah Marienplatz. Kita tadi pengen ngopi tapi kayak ternyata begah banget ya karena udah minum es cendol tadi yang endul banget. Jadi kayak kita jalan-jalan aja deh, ya nggak sih? Sekalian nurunin makanan sebelum kita balik ke hotel. Let's go. Mana sayang? Di situ. So, kita baru keluar Uban dan kata Ijat ini tempat apa, Jat? Oh, tempat pidatonya Bapak Hitler Di mana? di situ. Di sini. Itu yang ya di situ. Dia naik di atas itu ada podium. Oh. Ada fotonya ramai di sini. Oh iya. Iya. Oh iya. Ini juga kayak udah lama bangunannya. Bangunan ini tuh belum berubah, cuma tokonya aja belum. Cuma tokonya yang berubah, bangunannya masih sama ya. Tapi emang rata-rata pasti kayak Altstadt gitu banyak yang bangunannya belum berubah nggak sih? Karena Konstans juga dijaga banget loh Iya. Altstadtnya. Karena Iya. belum pada berubah. Kayak kemarin pas tahun baru tuh gak boleh ada petasan di situ. Jadi petasan tuh kayak cuma di daerah deket-deket danau. Karena sangat iya, menjaga Altstadtnya. Jadi di ada ini malah acara laser-laseran gitu waktu itu di Kota Konstans. gue juga kayak gitu, tempat tinggal gue, gonung gue itu bangunannya udah bangunan dari 1930-an gitu. Wah, anjir, yang sekarang. Yang sekarang? Wow, tapi emang lu video call juga kelihatan sih bangunan lu udah bangunan tua sih. Iya, emang udah bangunan lama. So guys, karena kita jalan dan situasinya tidak kondusif, bener-bener masih hujan badai dan sepatu gue makin basah karena saljunya juga becek. Akhirnya kita memutuskan buat pulang aja ke hotel. So, that's all for Munchen vlog karena kita besok juga pulang. So, thank you guys for watching and see you guys on our next video. Cheers!